الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Qori kita Muhammad Yusuf. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Jadikan takutmu sebagai pengingat. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Mohai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu pemirsa Cahayati Indonesia dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada, terima kasih kepada abangku yang telah memberikan waktu. Dan hari ini kita dibersamakan bertatap wajah berkait hati bersambung rasa dalam tema jadikan takutmu sebagai pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan satu gambaran bahwa ada ujian buat manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Maka sungguh kami uji, kata Allah, dibantu oleh para malaikatnya, ujian ketakutan, kurang harta, kurang makanan, tidak dapat bagian rezeki. Maka takut juga itu terbagi-bagi. Ada yang takut namanya tabi'i, naluri manusia. Takut sama musuh yang kuat, takut kepada atasan, dan itu terjadi di hayat kita. Yang kedua namanya takut sir, takut pada sesuatu yang tidak terlihat, makhluk gaib, para jin yang dari jauh tanpa kelihatan lebih ditakuti oleh kita. Yang ketiga takut yang membuahkan maksiat, takut pangkat jabatannya disingkirkan sehingga akhirnya berbuat maksiat, berbuat aniaya dan kezoliman. Kemudian takut yang terakhir adalah takut
yang membuahkan ibadah kepada Allah. Dan inilah takut yang diminta oleh Allah. Ittaquni kata Allah. Dalam bahasa agama namanya takwa. At-taqwahu, takwa adalah al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa pakaiannya orang beriman. Al-imanuhu, orang beriman itu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu janji ikrar lisan, dibenarkan oleh hati, diamalkan dengan perbuatan. Orang beriman mulut hatinya sama, pakaiannya takwa. Pertanyaannya ibu-ibu sekalian, mengapa rasa takut itu bisa muncul? Ada beberapa poin. Yang pertama, memang diuji oleh Allah. Apalagi kepada orang beriman, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma' tadarru'ahu. Kalau Allah cinta kepada hambanya yang beriman, Allah uji dia karena Allah ingin mendengarkan rintihan dan ratapan serta tangisan hambanya. Saat punya nggak punya, saat menjabat atau jadi rakyat, Allah ingin mendengarkan. Sehingga ketika seorang hamba fulan menangis, Allah kumpulkan para malaikat. Hai malaikatku, lihat si fulan. Dalam doa munajatnya menangis, ngaku betul aku Tuhannya, siapkan perangkat rezekinya. Yang kedua, kenapa sampai muncul takut? Jawabannya diantaranya adalah karena tipisnya iman dan tidak kokohnya nilai tauhid. Bu, pemirsa dimanapun berada, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menyiapkan segala keperluan manusia. Bahkan takdir, jodoh, rezeki, nasib, mati. Berapa banyak orang yang yakin dengan datangnya kematian. Kenapa tidak yakin dengan datang kepastian tentang rezeki? Oleh karena itu, kuatkan nilai iman dan takut bisa muncul. Karena sebab hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, panjang angan, banyak cita-cita, ketakutan tidak tersampaikan, akhirnya dia kecil, mengerucut. Dan orang yang biasanya hubbud dunia, karohiyatul akhirah, akan dia benci kepada kematian. Dia cari cara supaya panjang umur. Dia cari cara mengumpulkan harta banyak supaya gak susah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan tadi suratnya dibaca oleh korek kita. Dalam surah Al-Maidah ayat 44. Ya, fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian takut kepada manusia. Siapapun dia, pangkat jabatannya. Selama kita benar di jalan Allah, jangan pernah takut. Justru yang harus ditakuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Karena sebab supaya bisa mengambil keuntungan yang banyak. Ya. Kemudian dicarikan dalilnya. Dengan dalil kebenaran, dia jual semua itu untuk mengambil keuntungan dunia. Maka Allah memberikan warning dengan hadis qudsi. Siapa-siapa manusia yang takutnya hanya kepadaku, maka akan kubuat seluruh makhluk takut kepadanya. Dan siapa-siapa manusia yang tidak pernah takut kepadaku, tidak taat kepadaku, tidak menjalankan perintahku, maka akan kubuat dirinya takut kepada seluruh makhlukku. Na'udzubillah min. Sementara kita yang takut, kemudian taat, mengikuti perintah Allah. Di surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan orang yang takut, taat kepada Allah, paham tentang dirinya, tentang Tuhannya, baginya dua surga. Surga yang pertama balasan atas perintah yang dilakukan. Dan surga yang kedua adalah balasan karena sebab meninggalkan maksiat yang telah dilarang oleh Allah. Insya. Maka nggak usah ada takut lagi ibu. Ibu bangun malam, sholat tahajud, berani. Insya. Siap bu. Ustadz saya mau bangun tapi sepi banget, merinding. Semakin banyak kita takut kepada selain Allah, semakin dibuat kecil kita di hadapan manusia. Bagaimana cara menjaganya? Sholat 5 waktu disertai dengan ilmu. Karena sholat dengan ilmu yang baik akan membuat diri kita kokoh di hadapan manusia.
juga di hadapan Allah. Bila Allah di hatiku. Boleh nyanyi dikit boleh? Hati rasa syahdu 5 waktu tak bertemu. Hati rasa rindu, ku yakini di semua perasaan cinta. Tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila Allah di sisiku, kirain pacar. Di dalam insya Allah. Nggak usah ada lagi takut. Kalau tadi kita bicarakan, sampaikan ya, takut kita kepada Allah. Orang yang benar takutnya mutlak, fokus kepada Allah, nggak ada takutnya. Sama orang nggak ada takut, nggak punya duit, nggak punya takut. Saat kita ada di bawah, ada pejabat yang lebih tinggi, selama kita benar taat kepada Allah, Allah yang akan menguatkan iman dan kekokohan tauhid kita. Insya Allah. Gimana caranya supaya diiringi keberanian itu? Allah yang tanamkan keberanian. Tidak ada rasa takut lagi. Sering panggil. Ibu ketika dulu masih kita sekolah dalam pendidikan. Saat manggil papa, mama, belum datang tuh orang tua. Kita udah nyaman manggil mereka. Bagaimana kalau kita sering manggil Allah sang penggenggam semesta alam. Allah, 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 Allah. Panggil. Allahu Rabbi. Allah, Allah. Siang, malam, pagi, petang. Anta ya Rabbi. Allahu Rabbi. Anta ya Rabbi. Allah, Allah. Nikmat gak? Nikmat gak? Allahu Rabbi. Panggil dengan air mata. Anta ya Rabbi. Allahu Rabbi. Anta ya Rabbi. Allahu Rabbi. Jeritan hati. Anta ya Rabbi. Allahu Rabbi. Anta ya Rabbi. Allahu Rabbi. Anta ya Rabbi. Allahu Allah. Allah, Allah. Nikmat apa enggak? Ya, kita sering manggil orang. Suamiku, anakku, menantuku, sahabatku. Kata Allah, akunya kapan? Aku rindu kepadamu wahai hambaku. Kutunggu kau di subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak kunjung kau hanya mengumbangkan takbir, tapi hatimu tidak sampai kepadaku. Panggil aku. Allah rindu, Bu. Subhanallah. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang ditakuti oleh manusia. Apalagi takut sama kemiskin. Takut sama kemiskin. Ya Bu, apalagi sekarang nih. Baru selesai kita nih. Mudah-mudahan segera sirna COVID-nya. Amin. Ya Rabbal. Ya, jangan takut susah. Sekarang data banyak perempuan yang ngantri di KUA. Ngantri di pengadilan agama. Gara-gara apa? Laki gak punya duit. Bu, punya uang gak punya uang, tetap bersama Allah. Insya Allah. Mau doanya? Supaya kalau malam bangun gak takut sama jin. Ayo, sering kita baca selesai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi. Wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang doa lagi. Supaya kita gak takut ngadepin dunia dan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa golabatid dain wa qahrir rijal. Amin ya Rabbal. Kuatkan hati, kokoh dalam jiwa,
tidak ada takut lagi. La khaufun alaihim wala yahzanun. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Masya Allah, nikmat banget ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya. Ketika segala cara dihalalkan. Ini dia bahaya ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Ahmad Jazri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.